saya tidak menghitungnya dan tidak menomorkannya di catatan tersebut. Dan biasanya sebelumnya jika kita berbicara mengenai sesi pertama dalam channel ini, mungkin itu adalah 11 episode yang saya coba buat topiknya di dalam catatan tersebut secara terus menerus. Meskipun saat ini, karena mungkin itu adalah hal yang saya coba ceritakan kembali, meskipun mungkin sebelumnya sudah pernah saya katakan atau ceritakan sebelumnya dalam bahasa Inggris atau mungkin dalam blog utama saya ini, yang tidak dapat saya sampaikan di sini karena memang blog utama ini dikhususkan untuk channel utama saya yang saat ini fokus dalam bahasa Inggris. Meskipun sebenarnya saya memiliki blog lain yang lebih fokus ke kehidupan profesional saya, yang tentunya juga dalam bahasa Inggris semua, karena tidak ada yang dalam bahasa Indonesia. Namun karena ini memang blog yang pertama kali saya buat dan saya coba aktif pada saat itu masih sekolah menengah pertama, jadi saya coba lanjutkan beberapa dalam bahasa Indonesia, dan kemudian kebanyakan yang di episode terakhir yang saya coba persiapkan itu semua dalam bahasa Inggris. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang terasa berpengaruh, karena memang saya juga tidak mengetahui bagaimana cara membuat artikel dalam blogspot itu menjadi lebih mudah dicari oleh orang atau mungkin berguna oleh orang, karena memang mungkin komunitas ataupun viewernya tentunya tidak cukup terbatas, tidak seperti YouTube mungkin. Saya juga tidak mengetahui secara pasti, jadi ya seperti itulah. Jadi saya coba bacakan artikel yang sudah saya sebutkan judulnya tadi sebelumnya. Jadi pada awalnya sebenarnya artikel ini ingin ditulis dengan bahasa Inggris, namun dikarenakan terbatasnya suku kata yang tidak bisa diterjemahkan, maka artikel ini saya tulis dengan bahasa Indonesia. Tanpa disadari ada banyak hal yang ajaib yang terjadi di sekitar, mulai dari keajaiban sebuah spiritual agama hingga ilmu pengetahuan yang terus berkembang sangat pesat, yang selama ini dilihat dan dirasakan semuanya seperti menjadi sebuah perbedaan yang tidak pernah berujung. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan banyak sekali kesalahan yang mungkin dilakukan atau dipercayai. Kehidupan seakan semakin tidak nyata dan fana jika pemahaman atau pemikiran semakin diperluas. Seperti yang pernah dikatakan di artikel sebelumnya, jawaban yang paling benar mungkin berasal dari hati dan pastinya tidak diiringi dengan nafsu. Diam adalah emas, itulah yang sering dikatakan, dan mungkin memang ketenangan membuat sesuatu yang tidak terpikirkan menjadi sebuah penyelesaian masalah. Termasuk contohnya dalam penulisan artikel ini. Kadang terpikirkan saat sunyi, namun ketika dalam penulisannya tidak seperti yang seharusnya. Untuk itu, sebaiknya ide yang berasal dari pikirkan agar dikeluarkan secepatnya, agar tidak menyebabkan pusing atau hilangnya hal tersebut, karena dari sekian banyak ide cemerlang tersebut terdapat ide yang sempurna dan mungkin sulit atau tidak pernah terulang lagi. Jadi ya, ini sepertinya saya tulis sebelumnya ketika saya merasa bahwa ada banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan tapi tidak pernah saya tulis, sehingga pada saat saya ingin menulis, hal tersebut sudah saya lupakan, ataupun saya mungkin tidak pernah menyadari bahwa hal tersebut saya ingat kembali. Dan karena itu terkadang ada sedikit penyesalan, meskipun pada dasarnya karena sudah sangat banyak topik yang saya coba tulis ataupun artikel yang saya coba tulis, terkadang mungkin sebagian besar hal yang saya pikirkan mungkin masih cukup terhubung dengan beberapa artikel sebelumnya atau topik sebelumnya, yang mungkin jika saya coba buat sebagai suatu kolom, hal tersebut menjadi bisa lebih ringkas ataupun mudah dibaca dan mungkin dapat lebih enak untuk dilanjutkan, karena memang ketika saya coba ceritakan kembali juga, saya benar-benar bisa menceritakan secara lebih detail dari setiap sisi pemikiran yang mungkin saya dapatkan di waktu yang berbeda. Jadi itulah sebabnya saat ini saya mencoba untuk membuat dokumen kolom, meskipun belum pernah saya tulis apapun karena saya baru menyiapkan setiap bagiannya, yang karena hal tersebut tentunya cukup sulit dan tentunya membutuhkan motivasi yang cukup mungkin. Karena saat ini saya mencoba untuk melanjutkan
saya ingin mencoba untuk membuat konten yang cukup berbeda, yang sebenarnya sudah saya siapkan juga di platform yang berbeda juga, karena memang kalau di platform YouTube ini ya pastinya akan lebih mudah dianggap sebagai copyright, yang tentunya saya kurang menyukai karena itu menjadi informasi tersendiri yang terus terlihat ketika saya melihat video apa saja yang sudah saya upload. Jadi seperti itulah sebabnya saya ingin benar-benar mendedikasikan setiap channel menjadi konten yang tersendiri, meskipun pada dasarnya hal tersebut mungkin bisa tidak terlalu bagus untuk SEO, ataupun saya juga kurang mengetahui, ataupun malah justru lebih bagus, karena memang terkadang jika kita berbicara mengenai konten creator yang sudah cukup terkenal, tentunya dia berusaha untuk membuat konten yang berbeda-beda dan mungkin juga mengikuti konten apa yang sedang viral saat ini, dan ya seperti itulah. Dan tentunya saya ingin tetap konsisten, dan karena sejujurnya saya kurang menyukai mengikuti konten yang sedang viral, karena memang terkadang konten yang sedang viral itu sebagian besar bukan sesuatu yang mendidik. Jadi itulah sebabnya saya ingin konsisten untuk menyajikan suatu konten yang lebih positif, meskipun terkadang tidak semuanya benar-benar positif. Karena jika kita berbicara mengenai channel utama saya, pada awalnya saya hanya buat channel tersebut untuk mengupload saya bermain game, yang tentunya jika kita berbicara mengenai bermain game, tentu sebagian besar orang mungkin menganggap hal tersebut bukanlah suatu yang produktif, meskipun pada dasarnya jika kita berbicara mengenai kompetisi, tentu hal tersebut dapat menjadi produktif. Dan mungkin dalam hal konten creator juga, meskipun hal tersebut memang cukup sulit, karena memang sejujurnya saya merupakan orang yang sangat introvert dan antisosial, dan mungkin saya juga tidak memiliki skill yang mumpuni dalam suatu game yang mungkin memiliki komunitas yang besar atau dan dikompetisikan. Jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk membuat konten yang benar-benar merepresentasikan diri saya ataupun unik dari yang lain, meskipun hal tersebut tentunya tidak terlalu bagus untuk mesin pencari, algoritma mesin pencari. Jadi itulah sebabnya terkadang saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya saya harus lakukan untuk bisa membuat konten yang bisa memberikan suatu kepuasan terhadap saya. Jadi ya seperti itulah. Tapi ya saya tetap bersyukuri apa yang terjadi, yang sudah terjadi selama